Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya, jangan lupa like, share, dan subbreaker kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 2871 sampai bab 2880. Saat ini Raja Belpe yang menyadari adanya klan Yier yang masih hidup, membuat dirinya mencoba untuk merusak altar. Namun usahanya tak membuahkan hasil. Bagaimanapun, altar dan Birtrom saat ini masih dalam proses, membuat dua sejoli yang ada di dalamnya melakukan ritual persetubuhan. Kekuatan magis Birtrom sendiri lebih kuat dari sihir apapun. Bahkan untuk menghancurkan pilar-pilar yang saat ini masih mengalir cahaya seperti listrik. ZZZ. Saki, lakukan sesuatu. Cepat, berkata Raja Belpe yang tak ingin anaknya sampai melakukan. Apa yang harus terjadi? Klan Creufort, matilah kau. Petik 2. Memandang Geral yang saat ini masih dalam keadaan matanya sedikit buram. Geral sendiri mencoba untuk mengumpulkan ki-nya kembali dan mencoba untuk tetap tersadar. Mencoba untuk melihat ke depan. Terlihat Raja Belpe mengarah padanya. Bak, saat ini Raja Belpe dengan marahnya melampiaskan pukulan besar ke arah Geral. Beberapa kali. Mencoba meraih kerah bajunya dan mengangkatnya ke atas. Sialan kau. Berkata Raja Belpe yang kemudian mengayunkan kembali kepalan tangannya mengarah pada Geral. Bak, Geral yang masih lemas. Melihat tubuhnya sekarang seperti terbang ke udara. Melihat kembali ke Raja Belpe yang saat ini terbang dengan kepalan tangannya. Menganyunkan pedang dari kukunya. Seharusnya inilah yang kamu dapatkan. Petik 2. Skulls. Terlihat tubuh Geral tersayat pedang Raja Belpe. Beberapa luka sobekan membuat baju yang dipakainya robek di mana-mana. Semua orang melihat pembantaian tubuh Geral. Bahkan Erikarin yang saat ini melihat Geral dihajar habis-habisan. Mencoba untuk keluar. Namun pada saat dia akan menampakkan dirinya terlihat, altar membuat ledakan cahaya yang menyilaukan semua orang. Cahaya. Semua orang saat ini menengadah tangannya. Mencoba untuk menghindari silaunya cahaya yang terang dari altar. Raja Belpe yang saat ini mencoba untuk menghujam Geral dengan pedangnya ke arah mata Geral. Kemudian dengan cepat menutup matanya dengan tangan yang masih mengeluarkan pedang. Lahir. Berkata Raja Belpe yang kemudian menghempaskan tubuh Geral ke bawah kursi singgasananya. Terlihat sebuah tabung penyimpanan yang akan menyimpan cahaya kelahiran dari dua sejoli yang tak bisa dikatakan apa yang mereka lakukan. Dari dalam Birtrom, mengalir sebuah cahaya bulat dari pipa-pipa bening yang kemudian masuk ke dalam tabung yang telah disiapkan. Mencoba untuk berjalan ke arah tabung, Raja Belpe melangkahkan kakinya ke arah Saki. Tap, tap, tap. Saat ini Saki yang melihat cahaya bulat kemudian mencoba untuk memastikan kelahiran seorang anak yang akan menjadi wadah Raja Belpe. Dia lahir. Tapi siapa yang menjadi pasangan Lisa? Berkata Saki yang kemudian berjalan menghampiri bayi lelaki yang masih dalam tabung. Erikarin yang saat ini melihat tubuh Geral tergeletak di bawah dekat dengan singgasana. Kemudian mencoba untuk tak menyia-nyiakan kesempatan. Mendekati tubuh Geral dengan perlahan. Turun dan menyelinap, Master. Akan aku coba untuk menetralisir dan mentransfer kiku padamu. Berkata Erikarin yang saat ini memegang dada Geral dengan kedua tangannya. Sambil mencoba untuk melihat keadaan sekitar. Terlihat semua orang sedang terfokus pada Birtrom yang saat ini perlahan berhenti berputar. Semua orang melihat dua orang yang saat ini telanjang dan bertumpuk. Seperti hamburger. Dua orang sejoli terlihat saat ini tertidur dan dalam keadaan tak sadar diri. Saki yang saat ini telah mengambil bayi yang terlahir, memegang bayi dan mencoba untuk melihat masa depannya. Terlihat cahaya putih memancar dari tubuh bayi yang terlahir dari Birtrom. Anak ini, berkata Saki terkejut dengan penglihatan masa depan bayi yang dipegangnya. Bahkan, anak ini seperti dua keturunan yang menyatu. Berkata Saki yang mengusap kepala bayi. Terlihat dua buah tanduk kecil yang belum tumbuh sempurna. Anak lelaki yang akan menggantikan kekuasaan seluruh dimensi. Aku harus menyelamatkannya. Guman Saki yang saat ini berjalan ke belakang menghindari Raja Belpe. Walaupun rencana Saki tidak berjalan lancar, Saki yang saat ini teringat dua anak Geral yang masih hidup.
Mencoba untuk membuat rencana lain. Dalam pikirannya saat ini ya walaupun rencanaku untuk mengambil bayi dengan keturunan 3 darah tak bisa terjadi saat ini. Tapi masih bisa aku gunanya kesempatan lain waktu dengan mengawinkan anak perempuan klan Crawford dengan keturunan mereka, berkata Saki yang saat mencoba untuk lari. Saki, berikan anak itu padaku dan kita mulai ritual pemindahan tubuh. Berkata Raja Belpe mengayunkan tangannya mencoba untuk mengambil bayi yang saat ini berada di tangan Saki. Sayang, bahkan dengan tubuh baruku nanti, kita berdua akan membangun keluarga besar berdarah Nix dan Yer. Jadi kemarilah. Dan akan aku puaskan dirimu dan lahirkan anak-anakku, berkata Raja Belpe merayu Saki. Saki sendiri tak mungkin untuk menyerahkan bayi yang saat ini dipegangnya. Melihat situasi yang sekarang membuatnya terancam dan rencana untuk menggulingkan kekuasaan Raja Belpe akan sirna hanya dalam sekejap. Bagaimanapun jika Saki menuruti kemauan Raja Belpe, dirinya akan mudah menuju kematian. Lebih baik, aku lari dan segera menemui Genos dan bersamanya aku akan membuat kerajaan baru, dengan darah Nix dan Yer. Raja Belpe sendiri sedikit kehilangan kesabarannya melihat Saki yang tak mau menuruti kemauannya. Saki, apa kamu mau mencoba untuk mengkhianatiku? Berkata Raja Belpe kemudian dengan cepat melesat ke arah Saki. Swos swos swos. Saki yang terkejut kemudian dengan membaca mantra kemudian memanggil tubuh seseorang yang saat ini telah datang dan berdiri di hadapannya. Klone Genos. Berkata Saki melihat Raja Belpe mengayunkan pedangnya ke arah klone Genos. Kreng, tangkisan. Terlihat klone Genos menangkap pedang Raja Belpe. Genos, apa yang kamu lakukan? Menyingkirlah. Genos sendiri hanya terdiam dan tak menjawab apapun. Dan kemudian terlihat tubuh klone Genos saat ini terbelah menjadi 2 bagian. Karena lesatan pedang lain dari tangan Raja Belpe. Sekelas. Raja Belpe yang menyadari di depannya bukanlah Genos asli kemudian menebas dan menyayat tubuh Genos. Apa yang mau kau coba lakukan Saki? Berkata Raja Belpe yang kemudian menendang tubuh klone Genos ke samping. Bak, aku tak bermaksud untuk mengkhianatimu tuanku. Belpe. Berkata Saki yang kemudian melemparkan bom sihir ke arah Raja Belpe. Tuk, jatuh ke lantai. Buong. Dengan cepat dari arah bola yang dilempar Saki. Keluarlah asap yang membuat pemandangan sekitar menjadi kabur. Saki, matilah kau, teriak Raja Belpe kesal dan kemudian mencoba untuk mencari tubuh Saki di dalam tebalnya asap putih. Bak, terdengar suara keras keluar dari tubuh Raja Belpe. Bak, kamu mencariku, berkata seseorang yang saat ini berdiri di hadapan Raja Belpe, mencoba untuk menganyunkan tinju ke arah dagu Raja Belpe. Terimalah pembalasanku, teriak seseorang yang saat ini telah mengayunkan tinju besarnya. Bak, terlempar ke udara. Menembus kubah istana. Tubuh besar Raja Belpe terlihat menghancurkan dinding kubah istana. Melayang ke udara. Swos swos swos. Beberapa pecahan tembok kubah terjatuh ke bawah. Dengan banyak debu yang berterbangan. Cahaya langit kemudian masuk perlahan menyinari tubuh seseorang yang saat ini melemparkan baju yang telah robek dari tubuhnya. Jatuh ke lantai. Erika, tolong ya berkata Geral yang saat tersenyum dengan melepaskan aura ki sejatinya. Memandang ke seluruh prajurit dan beberapa penjaga yang saat ini memandangnya. Seperti kalian harus tidur dulu, bro. Berkata Geral kemudian meretakkan tangannya. Krek, 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 ini akan menjadi pemanasan yang sempurna. Berkata Geral melesat dan memukul semua penjaga dan prajurit yang saat ini terlihat jatuh dalam beberapa detik. Tak melihat apapun yang dilakukan Geral. Bak. Semua orang-orang Raja Belpe terjatuh tak sadar diri. Erika, sembuhkan Torao dan bawa Nona Lisa Nix ke tempat aman. Berkata Geral dengan senyuman dan kemudian memanggil pedang Dawnbreaker-nya. Tinggal urusanku yang belum selesai. Erika Rin yang saat ini tengah berjalan ke arah Torao dan Lisa Nix, mendapati tubuh mereka yang saat ini tak mengenakan apapun kemudian dengan ragu mencoba untuk memulihkan Lisa Nix yang keadaannya terlalu parah. Apa yang harus aku lakukan setelah ini? Bagaimanapun saat ini kondisi Nona ini jauh dari kata sehat. Berkata Erika Rin kemudian meletakkan tangannya ke tubuh Lisa Nix yang telanjang. Memejamkan matanya mencoba untuk tak melihat tubuh Torao. Aku dalam situasi sulit. Petik 2. Di dalam penjara api neraka. Moza saat ini terluka parah karena serangan Ben Beckman yang jauh berbeda dari sebelum. Bagaimana mungkin dia menjadi sekuat ini? Berkata Moza menahan sakit di dadanya. Rock hati-hati. Seperti dia memiliki 3 roh iblis di dalam tubuhnya.
Petik 2. Krek, krek. Apa yang kamu katakan Moza? Bukankah saat ini lebih baik kamu bermimpi indah? Berkata Lucky Rock meretakkan tangannya. Dengan memperlihatkan taring dan senyum khas vampirnya. Untuk kali kedua aku akan melayanimu, Ben. Petik 2. Sekelas. Ben Beckman yang saat melihat Lucky Rock berjalan ke arahnya dengan cepat melemparkan kilatan pedang cahaya apinya. Apa katamu? Sadaralah. Bahkan kau harus mencium kakiku untuk meminta ampunan. Berkata Ben Beckman yang melihat Lucky Rock menghindari serangannya. Teknik butterfly. Amukan sayap kupu-kupu vampir. Membaca mantra dengan cepat Lucky Rock merubah tubuhnya seperti seekor kupu-kupu besar. Yang melesat ke arah Ben Beckman. Mengimbas sayap kupu-kupunya. Terlihat ribuan jarum cahaya keluar dari sayap Lucky Rock. Rasakan pembalasanku, Ben. Teriak Lucky Rock kemudian terbang beberapa kali ke arah Ben Beckman. Wos wos wos. Apa-apaan jarum-jarum ini? Bahkan aku tak merasakan apapun. Rock. Teriak Ben Beckman yang sengaja terkena serangan Lucky Rock. Swos swos swos. Lucky Rock yang kemudian melihat tubuh Ben Beckman tak berada di tempat. Kemudian mencoba untuk melihat kembali ke bawah. Di mana dia? Berkata Lucky Rock menoleh ke belakang tubuhnya. Bak, tak mengerti apa yang terjadi. Lucky Rock melihat tubuhnya terjatuh ke lantai. Kecepatan apa itu? Berkata Lucky Rock kemudian melihat tubuhnya tertembus pedang tajam mengenai perutnya. Terbantuk darah. Lucky Rock kemudian mencoba untuk memegang perutnya. Bagaimana? Apa hanya segini saja kemampuanmu? Berkata Ben Beckman menusuk perut Lucky Rock. Apa yang kamu tertawakan? Dasar bodoh. Petik 2. Hahaha. Apa kamu tidak sadar Ben? Berkata Lucky Rock tertawa dan kemudian mengambil pedang yang menancap di perutnya. Bukankah kita terlalu dekat? Petik 2. Sekelas. Lucky Rock kemudian dengan cepat membalas lesatan pedang Ben Beckman. Lucky Rock yang saat ini telah mengerti dengan bakatnya saat berada di Dimne Semesta. Dari latihan yang didapatkan oleh kakek Geralt saat masih di dimensi keempat kemudian dengan cepat menebas tubuh Ben Beckman. Hahaha. Petik 2. Apa? Bagaimana mungkin? Tubuhnya bisa menahan seranganku. Berkata Ben Beckman melihat sayatan pedang di tubuhnya. Mundur beberapa langkah ke belakang. Melihat Lucky Rock yang saat ini mencoba untuk memulihkan diri. Ben Beckman kemudian mengambil langkah besar. Melompat ke udara. Jika begini, apa boleh buat? Dengan pemberian dua roh Bellamy dan Bael. Akan aku habisi kalian. Teriak Ben Beckman kemudian merubah tubuhnya. Ark, aura hitam keluar dari tubuh Ben Beckman. Berteriak keras, matilah kalian. Terlihat beberapa otot Ben Beckman mengeras dan timbul di seluruh badannya. Wajahnya terlihat menyerupai bentuk iblis berkepala kumbang tanduk. Dari tubuhnya muncul sepasang sayap seperti kumbang. Warna hitam pekat menyelimuti tubuh Ben Beckman. Swos swos swos. Hyper colok up. Dengan menghentikan waktu, Ben Beckman melesat ke arah Lucky Rock. Mengarahkan pedang ke tubuhnya. Beberapa sayatan pedang membuat tubuh Lucky Rock menyemburkan darah. Teriak Lucky Rock menyemburkan darah dari mulutnya. Kecepatan apa ini? Bahkan mataku tak melihat gerakannya. Petik 2. Blash, blash, blash. Sayatan pedang beberapa kali mengenai tubuh Lucky Rock. Terlihat tubuhnya terjatuh dengan lutut menyentuh tanah. Bak, Ben Beckman yang melesat seperti menghentikan waktu. Kemudian merubuhkan tubuh Lucky Rock. Dengan pukulan tangan yang mengarah ke kepala Lucky Rock. Bu. Bak. Bak. Terlihat kepala Lucky Rock masuk ke dalam tanah. Membentuk retakan. Mengangkat kepala Lucky Rock dengan tangan besarnya. Kemudian terlihat Ben Beckman melemparkan tubuh Lucky Rock ke arah api abadi yang berkobar. Jadilah vampir panggang. Petik 2. Krak. Hyper colok off. Mengembalikan kecepatan normal. Kemudian Ben Beckman berjalan ke arah Moza yang saat ini masih terbaring di lantai. Terkesiap Moza melihat Lucky Rock yang saat ini terlihat tak sadarkan diri. Rock. Berkata Moza menganyunkan tangannya ke arah Lucky Rock. Bak, menendang tubuh Moza dengan kakinya. Matilah kau. Teriak Ben Beckman kemudian menyadari arah pedang melesat ke arahnya. Hep, menoleh. Teknik telapak angin. Wind Tornado. Rose. Selamatkan Lucky Rock. Cepat. Berkata Haifang menyuruh Rose untuk menyelamatkan Lucky Rock yang saat ini terbakar tubuhnya. Hup hup hup. Baik paman, berkata Rose yang melihat tubuh Lucky Rock. Setelah melihat tubuh Lucky Rock, Rose kemudian terbang ke arah Lucky Rock dan membaca mantra. Akar pohon menjalar. Dari tangan Rose muncul beberapa akar kecil yang kemudian menjalar mengambil tubuh Lucky Rock. Panas. Rintihan Rose mencoba menahan panas api abadi.
Aku harus cepat. Jika tidak nyawanya akan dengan cepat hilang. Petik 2. Sambil menahan rasa panas api. Rose yang saat ini mampu membuat bagian tubuhnya seperti akar pohon merasakan apa yang dirasakan akar yang dibuatnya. Gap, baiklah. Sudah aku dapatkan. Berkata Rose kemudian menerbangkan tubuh Lucky Rock ke udara dan meletakkan ke tempat aman. Hup, mendekati tubuh Lucky Rock. Woi Paman Lucky. Apa kamu masih hidup? Berkata Rose menggoyangkan tubuh Lucky Rock. Paman. Tak ada jawaban dari Lucky Rock. Rose kemudian berdiri dan melihat Paman Haifang dan Rain yang saat ini sedang melakukan pertarungan dengan Ben Beckman. Lebih baik, aku bawa tubuh Paman Lucky ke tempat yang dingin. Melihat sekitar Rose melihat tubuh Moza. Bukankah itu Paman Moza? Petik 2. Mengambil dan membawa tubuh Lucky Rock dengan tangannya kemudian Rose terbang ke arah Moza. Paman Moza. Apa Anda tak apa-apa? Berkata Rose yang saat ini mengambil tubuh Moza dengan akar tangannya. Lebih baik aku bawa tubuh mereka. Nona, kemarilah, berkata seseorang yang saat ini sedang bersembunyi. Nona, kemarilah, dan bawa tubuh mereka ke kolam ini. Petik 2. Mendengar dan melihat seseorang yang memanggil. Kemudian dengan cepat Rose membawa tubuh Lucky Rock dan Moza ke sumber suara. Hup, siapa kamu? Berkata Rose yang melihat seseorang dengan ekor ular. Seperti kamu orang baik. Petik 2. Namaku Khalid. Aku yang membawa mereka ke sini dan aku akan mencoba untuk membantu mereka. Berkata Khalid kemudian merogoh tubuh Moza. Aku akan membesaskan ketua klan Snake dan mencoba mencari bantuan. Mengingat Moza menaruh sebuah kunci di mulutnya. Khalid kemudian membuka mulut Moza. Tuan maaf jika kurang sopan. Petik 2. Tunggu. Apa yang kamu lakukan? Berkata Rose yang melihat mulut Moza mengeluarkan sebuah kunci emas. Dapat. Berkata Khalid yang kemudian meminta izin pada Rose untuk pergi. Nona tunggulah. Aku akan membawa seseorang yang bisa menyembuhkan mereka berdua. Petik 2. Setelah berkata pada Rose, Khalid dengan berlari ke arah seseorang yang diikat dengan rantai kemudian mencoba untuk membebaskan seseorang. Ketua, maaf membuat Anda menunggu lama. Saat ini sesuai dengan ramalanmu. Mereka semua telah datang, berkata Khalid melepaskan rantai yang mengikat. Bak, jatuh tersadar kemudian seseorang yang dipanggil ketua oleh Khalid. Dengan cepat berdiri, sudah waktunya ya. Khalid, kerja bagus, berkata seseorang yang kemudian melepaskan kinya. Bagaimana? Apa mereka semua sudah datang? Berkata seseorang lelaki yang kemudian mengangkat tubuhnya, berjalan ke arah Rose. Ya, Ketua Max. Mereka semua sekarang berada di sini. Namun ada berita duka dari seorang pejuang kita. Mebius telah mati, berkata Khalid yang kemudian bersama Max berjalan ke arah Rose. Begitu ya, berkata Max yang saat ini memegang tubuh Lucky Rock. Saat ini Haifang dan Rain sedikit kewalahan dengan kecepatan gerak Ben Beckman. Dia memiliki kecepatan kumbang, berkata Rain yang mencoba berpikir dan mengingat ajaran masternya. Ya, apa kamu punya rencananya? Berkata Haifang yang melihat Ben Beckman menggunakan teknik kecepatannya. Dia melakukannya lagi. Petik 2. Mencoba untuk mengingat. Kecepatan ya. Guman Rain yang saat ini menaruh telinga dengan mencoba mendengar pergerakan sayap kumbang Ben Beckman. Ini mudah. Paman, berkata Rain menutup matanya. Beberapa kali telinga Rain berkedut. Hihi. Aku dapatkan. Kau, berkata Rain yang kemudian melepaskan pedang barunya. Karena sudah dalam level up, Dawnbreaker akan aku rubah namanya. Berkata Rain yang saat ini merasakan hawa Dawnbreaker berkedip. Walaupun sekarang roh pedang merah dan hijau berada di dalam pedangku, akan terasa aneh jika harus membuat nama baru. Baiklah. Merubah warna Dawnbreaker. Rain kemudian dengan cepat mengarahkan pedangnya ke sisi Haifang. Red Dawnbreaker, Paman mundur, berkata Rain yang kemudian melesatkan Dawnbreaker merah ke sisi Haifang. Bang, menangkis dengan kecepatan. Apa? Teriak Ben Beckman yang melihat serangan pedangnya ditangkis Rain. Bagaimana mungkin? Kecepatanku. Petik 2. Haha, indera pendengarku lebih tajam dari apapun. Berkata Rain dengan tersenyum. Kemudian mengayunkan pedang menebas sayap kumbang Ben Beckman. Keras. Terbelah. Seperti. Sayap kumbangmu jatuh. Berkata Rain melihat deritan sayap Ben Beckman tak lagi bergerak. Sekarang terimalah ajalmu. Petik 2. Red Dawnbreaker Upgrade. Mengalirkan ki ke pedang Red Dawnbreaker. Dengan cepat Rain menebas tubuh Ben Beckman. Sklas. Menebas tubuh Ben Beckman.
Siapa kamu sebenarnya? Berkata Ben Beckman kemudian terjatuh ke tanah. Bak, masih belum. Teriak Rain yang saat ini terbang ke arah Ben Beckman. Rasakan ini. Api pedang Red Dawnraker. Dengan mengayunkan pedangnya, Rain dengan cepat menghunuskan pedang ke arah jantung Ben Beckman. Bruce. Terlihat petir merah muncul dari pedang Rain. Kilatan petir merah merembet keluar dari jantung Ben Beckman. Ark. Teriak Rain yang saat ini menusuk lebih dalam ke arah jantung Ben Beckman. Saat ini Ben Beckman yang mencoba untuk menarik pedang Rain. Dengan sekuat tenaga, aku tak akan mati semudah itu. Berkata Ben Beckman yang masih mencoba untuk memegang pedang Rain. Terlihat tangan Ben Beckman mengalir darah hitam. Dengan wajah panik dan berteriak. Tidak. Petik 2. Menggeliat kesakitan. Mencoba untuk bertahan. Ben Beckman yang sekarang mendapati jantungnya tertusuk dengan tekanan Rain. Tuanku Belpe, aku akan menyatu denganmu. Berkata Ben Beckman melepaskan tangannya. Dan dalam sekejap 3 roh iblis terbang ke suatu tempat. Meninggalkan tubuh mati Ben Beckman. Jess. Asap. Rain yang melihat tubuh mati Ben Beckman. Kemudian menarik kembali pedangnya. Selesai. Petik 2. Prok, prok. Terdengar suara riuh tepukan tangan. Puluhan orang yang saat ini datang dan melihat petarung. Dari berbagai klan yang telah dilepaskan ikatan mereka oleh Khalid. Rain yang melihat Rose melemparkan sebuah kunci emas. Rain, tangkap! Teriak Rose melemparkan kunci emas. Itu adalah Master Key. Cepat bebaskan kakek dan nenek. Petik 2. Hap, menyimpan pedangnya. Kemudian dengan cepat Rain terbang ke arah orang tua Geralt. Baiklah. Dengan ini misi kita telah selesai. Rose, teriak Rain dengan senyuman. Koak, mereka berhasil. Lebih baik aku beritahu Jen dan yang lain. Berkata Blaze yang kemudian terbang ke udara. Seekor burung kemudian terbang ke arah tempat Jen berada. Dan memberitahukan apa yang telah terjadi. Ya seperti ada 2 pemuda yang membantu. Dan menyelamatkan orang tua Tuan Crawford, berkata Blaze pada Jen. Klap, oke, jadi inilah saatnya. Aku menembakkan suar ke istana. Berkata Jen yang memasukkan peluru suar pistol. Hei Eren. Seperti kita akan menjemput semua orang. Jadi bersiaplah. Petik 2. Oh jadi sudah saatnya. Master mengamuk. Berkata Eren meletakkan cangkir gelasnya. Duas. Tembakan suar mengarah ke langit. Sebuah tanda untuk Geralt yang sudah disiapkan untuk memberitahu kabar orang tua dan keluarganya. Klap. Duas. Dengan ini kita akan meraih kemenangan. Berkata Jen melepas tembakan ketiga kalinya. Klap. Duas. 3 buah tembakan suar sebagai tanda dan peringatan untuk Geralt. Di tempat lain. Saat ini Jasmine, Aiden dan Brody Ruff terbang ke arah istana dan kemudian melihat arah suar ditembakkan. Apa itu? Berkata Jasmine yang melihat suar. Seperti ada seseorang yang ingin memberitahu keadaan untuk menyerang. Semoga Master tahu dan melihatnya. Berkata Aiden yang tahu dengan kode-kode Morse. 3 kali. Itu artinya Save. Petik 2. Maksudmu, sekarang orang tua Geralt telah selamat. Berkata Brody yang kurang paham dengan kode-kode. Ya, dan inilah saatnya Master mengamuk. Berkata Aiden melompat ke atap rumah. Geralt sendiri yang saat ini telah terbang ke udara melalui kubah istana. Kemudian melihat suar ditembakkan. Oh, seperti tanda dari seseorang. Baguslah Jen. Berkata Geralt yang tahu. Dengan kode-kode etik kemiliteran yang jelas Geralt berpikir pastilah Jen sang navigator kapal yang melakukannya. Jadi, sekarang apa kamu siap menerima kematianmu? Berkata Geralt dengan senyuman. Terlihat gigi putih menggertak. Di luar dimensi ke-6. Beberapa pasukan dan kapal perang Sekte Liga Matahari ditarik mundur. Apa yang terjadi? Berkata Jen yang saat ini melihat sekitar 500 kapal perang mundur menuju dimensi ke-6. Bang, bang, Jen yang saat ini masih menghancurkan beberapa kapal. Kemudian mencoba untuk mengikuti beberapa kapal perang Sekte Liga Matahari yang akan berbalik. Seperti ada masalah di dalam dimensi ke-6. Baiklah, tak akan aku sia-siakan. Petik 2. Jen yang sempat masuk dan menghampiri badan kapal tanpa terlihat pasukan Raja Belpe. Mencoba untuk numpang melewati dimensi ke-6. Hup, semua pasukan. Kita ditarik mundur oleh Komandan Armodes, sang penjaga kerajaan. Berkata awak kapal perang Sekte Liga Matahari. Kondisi saat ini. Kerajaan disusupi beberapa orang dari Sekte Sayap Kebebasan. Petik 2. Sepertinya benar. Masih ada keturunan Yer yang hidup. Kita segera mundur, berkata awak yang lainnya. Kalau perlu kita semua kembali.
Petik 2. Zoom. Saat ini Drake dan Tyson yang mencoba untuk mengedap-endap ke ruang pengontrol kerajaan Belpe, sedang memasuki ruang bawah tanah kerajaan. Tes. Suara air menetes jatuh. Gua yang dalam. Sepertinya kita tak salah. Guman Drake yang kemudian melihat beberapa prajurit penjaga akan datang untuk memeriksa keadaan. Tyson. Petik 2. Mengangguk sebagai tanda. Mencoba untuk menempel dalam kegelapan dinding gua. Drake dan Tyson bersembunyi. Krek, retakan. Sekitar 4 prajurit diputar lehernya oleh Drake dan Tyson, menyisakan 1 orang. Bak. Siapa kalian? Teriak seorang prajurit penjaga terjatuh terkesiap berjalan dengan tangannya mundur ke belakang. Menengadah wajahnya melihat sosok kelar dengan wajah gelap, menggertak tangannya. Krek, berjalan ke arah prajurit penjaga yang ketakutan. Biarkan aku yang mengakhiri hidupnya, berkata Tyson maju ke depan Drake, memegang pundak Drake. Hitung akhir padaku. Jadi biarkan aku saja bang, berkata Drake melangkah maju ke depan Tyson. Drake, dengar kamu sudah cukup untuk tampil. Sekarang giliranku, berkata Tyson yang memegang bahu Drake. Penjaga prajurit, yang saat ini mencoba untuk berdiri melihat kesempatan untuk mundur dengan cepat, menekan tombol pintu di dekat dinding. Selamat tinggal, berkata penjaga prajurit mengayunkan tangannya. Jazz. Sebuah pintu gerbang gua mulai turun, sambil terus memperhatikan pertengkaran Drake dan Tyson. Tersenyum melihat kedua saudara yang saat ini masih mencoba untuk bersaing. Oke, kita selesaikan berdua, berkata Drake dan Tyson bersamaan. Melihat pintu gerbang gua akan tertutup. Kreng, retakan. Drake dan Tyson yang menyadari pintu telah tertutup kemudian dengan cepat dan pukulan bertenaga menghancurkan gerbang pintu gua. Bang, ledakan. Pintu gerbang gua dengan cepat hancur dan meledak, menyisakan pecahan besi berhamburan. Melihat dengan mata terkejut prajurit penjaga memandang tubuhnya saat ini berdiri 2 orang yang terlihat mengerikan. Batuk darah. Melihat kembali ke arah tubuhnya, prajurit penjaga mendapati 2 tangan menembus tubuh dan dadanya. Slap, melepaskan pukulannya. Kalian monster, berkata prajurit penjaga yang sekarang terjatuh menghembuskan nafas terakhir. Buck, Drake dan Tyson yang saat ini mencoba untuk membersihkan darah di tangan mereka. Hampir saja dia kabur gara-gara kamu, berkata Tyson menunjukkan tangan ke arah Drake. Apa maksudmu? Berkata Drake yang saat ini membersihkan tangannya dengan baju prajurit penjaga. Sret. Oke, sekarang hanya maju selangkah lagi. Kita harus menemukan ruang kendali kapal perang Sekte Liga Matahari, berkata Drake yang kemudian berdiri dan memandang ke depan lorong gua yang gelap. Di sebuah ruangan kendali, saat ini komandan penjaga ruang kendali semua kerajaan mencoba untuk menghubungi Raja Belpe dengan telepati kinesis. Tuanku, sepertinya saat ini kita akan menarik beberapa pasukan untuk mundur, berkata Komandan Armodes yang kemudian melangkah ke sebuah benda sihir pemanggil senjata pemusnah massal. Baik tuan. Jika keadaan memang mengharuskan kita menghancurkan seluruh dimensi dengan mengirimkan beberapa meteorit penghancur. Terlihat saat ini Komandan Armodes berhenti berbicara melalui telepati pada Raja Belpe yang sekarang sedang bertarung dengan Geral. Tap, berjalan ke arah sebuah alat ritual khusus. Saat ini Komandan Armodes terduduk di depan sebuah pondasi sihir membaca mantra dan meletakkan ki iblis, senjata pemusnah dimensi. Ini akan aku set dalam hitungan mundur untuk jaga-jaga. Walaupun pada akhirnya kemenangan kerajaan Belpe akan mudah untuk didapatkan. Hahaha. Sambil terus mengotak-atik beberapa benda sihir dengan mantra, Komandan Armodes mengatur senjata pemusnah dimensi. Sekarang saat memanggil kekuatan sesungguhnya kerajaan Belpe. Devil Meteor. Sambil meletakkan beberapa koordinat target, saat ini terlihat Komandan Armodes meletakkan posisi benda yang disebut Devil Meteor ke berbagai dimensi. Meletakkan benda seperti gundu di dekat dimensi pertama. Ini akan menjadi akhir semuanya. Meletakkan benda seperti gundu di dekat dimensi keempat. Dan spesial untuk dimensi ini akan aku kerahkan Devil Meteor menjadi 2 bagian. Petik 2. Meletakkan Devil Meteor ke dimensi kedua dan ketiga. Dan untuk berjaga-jaga, lebih baik aku tak meletakkan Devil Meteor di dimensi ke-6. Sambil berpikir kembali Komandan Armodes kemudian ingin merencanakan sesuatu. Berdiri di depan pondasi dimensi pertama. Apakah lebih baik jika aku dekatkan dimensi pertama dengan dimensi ke-6? Sebuah penyatuan.
Berkata Komandan Armodes yang saat ini menggeser dimensi pertama ke sisi dimensi ke-6. Lebih baik jika begini. Petik 2. Terlihat pondasi seperti bidak catur yang sangat mudah dikontrol oleh Komandan Armodes. Ahahaha. Dengan ini selesai sudah. Maaf tuanku. Pada saat kematianmu, berkata Komandan Armodes kemudian meletakkan Devil Meteor ke sisi dimensi pertama dan ke-6. Petik 2. Tertawa lepas. Resiko yang harus aku gunakan. Berkata Komandan Armodes kemudian berjalan kembali ke ruang kendali. Setelah membaca sihir untuk menjaga tempat Devil Meteor, melingkupi pondasi dengan kubah sihir transparan. Terlihat beberapa benda seperti meteor yang berjalan pelan ke berbagai dimensi siap menabrakkan dirinya untuk penghancuran massal. Puff, menghembuskan asap rokoknya. Komandan Armodes terduduk di depan layar sihir. Bagaimana keadaan Ben Beckman? Berkata Komandan Armodes kemudian menyesap kopi Nascita kafenya. Apa? Siapa mereka? Sambil melihat apa yang terjadi. Komandan Armodes melihat kapal perang Sekte Sayap Kebebasan yang sedang mengangkut beberapa orang. Dengan melemparkan cangkir kopi Nascita kafenya, Komandan Armodes dengan terkejut melihat dua orang yang saat ini terbang ke sisi istana. Memperbesar pandangannya, dan mencoba untuk memperjelas kedua orang yang dilihatnya. Sepertinya mereka bukan dari ke-6 dimensi. Siapa mereka? Berkata Komandan Armodes melihat sosok lelaki dan perempuan yang terbang bersama seseorang pria menuju ke sisi istana. Brak, terdengar pintu gerbang didobrak seseorang. Mendengar pintu kendali didobrak dengan cepat Komandan Armodes berdiri dan mencoba untuk memastikan. Sepertinya ada yang mau menggangguku. Petik 2. Drake dan Tyson yang memang sebelumnya mencoba untuk mencari-cari sebuah ruangan khusus dan menjadi misi mereka yang saat mencoba mendobrak gerbang ruang kendali. Saat ini Rain dan Rose yang ditemani oleh Hai Fang kemudian melompat ke sebuah lorong istana, yang berdiri beberapa tembok dan jalur masuk ke istana. Hup, turun ke lantai lorong istana. Rain dan Rose melihat Hai Fang sekarang berdiri di depan mereka. Menjabat tangan Hai Fang yang saat ini masih melihat wajah Rain dan Rose yang berdiri tegak di depannya. Sret, Paman. Sampai jumpa lagi di masa depan. Akan aku tunggu ajaran dan teknikmu. Berkata Rain yang kemudian disusul Rose yang memeluk tubuh Hai Fang. Hap, mendekap dengan terisak Rose menggenggam tubuh Hai Fang dengan erat. Paman, tetaplah hidup. Berkata Rose yang memang tahu. Keadaan di mana Hai Fang tak lagi bisa bertahan hidup di masa depan. Shrek, menarik. Tangan Rose. Saat ini Rain mencoba untuk menghentikan pelukan Rose pada Hai Fang. Rose, cukup, kita kembali. Berkata Rain yang tak mau Rose mengatakan hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Hosh. Berlari seseorang wanita yang saat ini menggendong seorang bayi di pelukan tangannya. Dengan nafas terengah-engah berlari melalui ketiga orang yang saat ini sedang melakukan perpisahan. Zeret, insting. Terlihat Rain dan Rose seperti merasakan kehadiran seseorang yang pernah mereka lihat sebelumnya. Melihat dengan tatapan serius. Rain dan Rose saat ini terus memperhatikan wanita yang menggendong bayi. Saat ini wanita yang menggendong bayi tak mempedulikan mereka. Berlari dan terus berlari melewati lorong istana. Hosh, aku harus cepat. Berkata wanita yang menggendong bayi. Berlari cepat menyebabkan kan jubah atas yang menutupi kepalanya terjatuh dan terlihat sosok di balik jubah yang dikenakannya. Berbelok ke suatu belokan di lorong istana. Rain dan Rose yang saat ini tersadar dan melihat sosok wanita yang terbuka menutup kepala kemudian teringat sesuatu. Dia. Berkata Rain yang kemudian mengangguk ke arah Rose. Rose, bukankah dia istri Genos yang saat itu bertarung dengan ayah? Petik 2. Tapi siapa bayi yang digendong olehnya? Berkata Rose yang belum bisa memastikan sosok bayi yang saat ini telah jauh dari pandangan mereka. Hai Fang yang tak mengetahui apapun. Kemudian bertanya, apa kalian mengenalnya? Ya, tapi untuk saat ini aku tak bisa menceritakannya Paman. Berkata Rain yang kemudian memeluk tubuh Hai Fang. Kami akan kembali. Dan jangan beritahu ayah tentang keberadaan kami. Berkata Rain yang kemudian mengucapkan selamat tinggal pada Hai Fang dan disusul Rose. Ran. Kami menunggumu untuk melatih kami Paman. Berkata Rain dan Rose berlari mengejar sosok Saki yang mereka kenal. Tas. Baiklah, berkata Hai Fang yang sedikit bingung. Baiklah mungkin jika kita bertemu kembali di masa depan. Akan aku ingat wajah kalian. Berkata Hai Fang yang kemudian berlari ke lorong untuk mencari petunjuk. Rain dan Rose yang saat ini mengejar Saki. Kemudian terhenti di sebuah ruangan. Tunggu Rose.
Seperti dia akan melewati ruangan yang terdapat pintu berlian. Tempat kita datang, berkata Rain yang menyadari sesuatu yang aneh. Seperti dia tidak masuk ke sini, berkata Rose yang tak melihat sesuatu seperti pintu berlian yang sekarang telah dipindahkan posisinya. Jadi di mana pintu berlian berada sekarang? Seperti pintu berlian dipindahkan. Lalu bagaimana kita kembali? Rain, berkata Rose yang saat ini teralih cemas. Bom, ledakan. Saat ini terdengar suara ledakan besar. Di salah satu ruang kamar, ledakan. Berkata Rain dan Rose dengan wajah terkejut. Run, Rose. Cepat, teriak Rain yang saat ini mencoba untuk mencari arah ledakan. Oke, berkata Rose yang mengejar Rain masuk melalui beberapa lorong istana. Hup, kita harus menemukannya, berkata Rain yang saat ini tersadar dengan apa yang ingin dilakukan Saki. Dia mencoba untuk melewati waktu di mana saat ini di Jepang ibu dan ayah berada. Petik 2. Ya, tapi seperti kita terlambat, berkata Rose yang saat ini bersama Rain telah masuk ke dalam satu ruangan yang terdapat pintu berlian. Cih. Seperti dia memang sengaja untuk melakukan hal ini. Saat ini Rain yang mengerti cara pengoperasian pintu berlian. Yang diajarkan Dasban padanya mencoba untuk mengamati beberapa sisi pintu berlian. Kita tidak tahu kapan dan di mana dia menuju, berkata Rain menyentuh pintu berlian. Pintu berlian sendiri adalah bentuk besar bongkahan batu yang berkilau dengan banyak sudut dan lengkungan yang di semua sisinya terlihat seperti kubus dan beberapa bentuk segitiga di bagian atas dan bawah bongkahan. Jika orang yang tahu mantra dan cara penggunaannya, jika tubuh seseorang masuk ke dalam bongkahan berlian, maka mereka akan menemukan banyak pintu yang menuju ke suatu masa dan tahun yang berbeda. Shred, menulis sesuatu dan meletakkan sebuah surat gulung di sebuah bulatan tempat surat dengan ikatan benang. Akan aku tinggalkan surat ini untuk memperingatkan kita saat masih kecil, berkata Rain yang kemudian melemparkan sebuah gulungan surat dengan wadah seperti tabung. Tak, lalu, apakah kita tak mengejarnya? Berkata Rose yang saat ini melihat Rain dengan wajah serius memandang bongkahan berlian. Tidak, di sana bukan waktu kita, berkata Rain yang terlihat menyentuh dan membaca mantra pembalik pintu berlian. Kita harus kembali Rose. Dan seperti akan ada hal yang lebih mengerikan akan menanti kita, berkata Rain yang saat ini menghentikan putaran pintu berlian. Kemudian masuk dan berjalan ke sebuah pintu masuk yang mengarah ke dimensi di mana mereka seharusnya berada. Kita kembali, berkata Rain dan Rose bersamaan. Dalam dimensi di mana saat ini Rose dan Rain kecil berada. Peletuk. Sebuah gulungan jatuh dan mengenai Rain yang saat ini sedang bermain bersama Rose di halaman rumah. Oh. Apa ini? Berkata Rain kecil memegang kepalanya dan mengambil gulungan surat yang jatuh. Apa itu Rain? Berkata Rose sambil menempel pipinya dan menunjukkan taringnya. Coba bacalah. Petik 2. Shred. Apa ini? Teriak Rain yang membaca dan melihat foto mereka bersama dengan Paman Haifang dan Moza. Bukankah itu Paman Haifang dan Paman Moza? Lalu itu kita kan? Berkata Rose yang saat ini melihat dirinya yang telah dewasa. Dan ini surat untuk kita. Berkata Rain membaca surat. Terlihat wajahnya kusut dan sedikit panik. Ada apa Rain? Berkata Rose kecil membaca surat. Terlihat di wajahnya beberapa keringat dingin. Bukankah ini tulisanmu dan tanda tangan di bawah surat adalah tanda tanganmu kan Rain? Ya, seperti akan ada seseorang yang datang. Saki. Dan seorang anak yang dibawanya. Berkata Rain yang saat ini usianya masih 8 tahun. Di sisi lain, saat ini Hafang yang telah masuk ke dalam istana. Mencoba untuk membantu Erika Rin yang sedikit berbeda raut wajahnya. Ada apa Erika? Berkata Haifang melihat Erika Rin menutup wajahnya. Apa kamu bisa memakaikan baju untuk Torao? Tuan Haifang. Berkata Erika Rin menunjuk Anu Torao. Tolong tutupi bagian ini. Petik 2. Haifang yang mengerti dengan apa yang diisyaratkan Erika kemudian mengambil sebuah tirai yang mengantung dengan pola nas dan cita yang tergambar di tirai. Yang merupakan sebuah arti sebagai cita-cita manusia. Mungkin akan lebih baik jika aku gunakan tirai ini. Berkata Haifang berjalan dengan membawa tirai dari penutup singgasana. Break, menutup tubuh Torao dengan tirai. Haifang kemudian berkata, sudah, buka matamu Erika. Petik 2. Membuka matanya. Terlihat Erika Rin mencoba untuk menyentuh dada Torao dengan tangannya. Terima kasih Tuan Haifang. Petik 2. Terlihat cahaya di tangan Erika Rin yang saat ini mencoba mengalirkan ki ke dalam tubuh Torao. Seperti dia banyak kehilangan tenaga dalamnya.
Ini akan memakan waktu seharian, berkata Erika Rin yang saat ini bergumam. Sebenarnya apa yang mereka lakukan di dalam ruangan yang disebut Bird Room? Sambil mengusap keringat yang mengalir di dahinya. Terlihat Erika Rin menahan nafas. Tap, 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 berjalan seseorang perempuan yang sekarang sedang merapikan bajunya. Melewati beberapa tubuh prajurit yang sedang tertidur lelap karena serangan geral. Terima kasih atas bantuannya Nona Muda, berkata Lisa yang saat ini hadir di hadapan Hai Fang. Bagaimana dengan keadaan pemuda dari klan Yier? Petik 2. Menengadahkan wajahnya dan melihat Lisa. Dia terlalu memaksakan tenaganya. Seperti dia kesulitan menghadapi aura di dalam ruangan yang disebut Bird Room, berkata Erika Rin yang menggelengkan kepalanya. Tentu saja. Dia tak bisa melawan kehendak dari Bird Room dan terlebih lagi dia tak memakan pil penguat tubuh seperti yang aku berikan pada Geral saat masuk ke dalam Bird Room, berkata Lisa yang kemudian berpikir tentang seseorang yang saat berpas-pasan dengannya. Seandainya tidak aku berikan semua pil penguat tubuh pada dua orang itu, mungkin saat ini dia bisa tersadar lebih cepat. Petik 2. Mendengar apa yang dikatakan Lisa saat ini, Erika yang tahu bahwa pernah bertemu dengan Lisa kemudian mengambil sesuatu dari dalam saku di dadanya. Maksudmu pil merah ini? Berkata Erika Rin menunjukkan sebuah kantong berisi pil merah. Hap, mengambil kantong dari tangan Erika Rin. Lisa kemudian melihat isi kantong yang berisi beberapa pil penguat. Ya benar. Ini adalah pil penguat tubuh. Bagaimana kalian bisa memiliki pil ini? Berkata Lisa yang saat ini mengingat seseorang penjaga yang diberikan kantong yang sama dengan yang dipegangnya saat ini. Jadi kalian dua orang yang aku temui itu. Erika yang merasakan sesuatu yang terjadi kemudian melihat Lisa berjongkok dan duduk di dekat tubuh Torao. Menelan pil merah dengan mulutnya dan kemudian mendekati wajah Torao. Apa yang akan kamu lakukan? Jangan kamu cium Torao. Aku mohon. Berkata Erika Rin yang tak mau melihat Lisa mencium Torao. Namun, Lisa yang saat ini tak mempedulikan Erika kemudian dengan cepat meminumkan pil merah ke dalam mulut Torao. Terlihat Lisa seperti memberikan air liurnya masuk bersama dengan pil penguat tubuh. Terima kasih sudah mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya. Sampai jumpa di novel selanjutnya.